dan kesehatan. Semoga ini dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman semuanya. Nah, kali ini ketemu lagi dengan aku, Gladys Ecclesia Purba, di podcast Spendobes TV. Nah, kali ini teman-teman masih ingat nggak? Mungkin 3 bulan yang lalu kita kedatangan bapak-bapak Nakertrans, yaitu yang mensurvei awal kegiatan kita waktu pembangunan toilet. Nah, kali ini kita langsung dengan Bapak Kepala Dinasnya nih. Bapak Kepala Dinas Nakertrans Tanjung Jabung Timur, yaitu Bapak Helmi Agustinius SEMM. Baiklah, selamat siang Bapak. Iya, selamat siang. Izin Pak, nama saya Gladys. Boleh panggil saya Gladys saja Pak, atau enggak Gle juga bisa Pak. Nah, izin nih Pak, sebelum saya mau memberikan beberapa pertanyaan, Bapak boleh nih izin memberitahu jejak karir Bapak selama menjabat di Nakertrans Tanjung Jabung Timur. Oke, terima kasih Gladys. Jadi saya ini kebetulan sebelum Kadis Nakertran, mungkin basic saya sebelumnya itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Dan insya Allah juga saya pernah sudah kesini dulu podcast. Iya. Waktu ada sekolah aman bencana waktu itu. Ya, oke. Terus sebelum jadi Kepala BPBD juga pernah jadi camat 2 kali wilayah, yaitu Camat Sadu dan Camat Nipa Panjang. Oh, Nah, alhamdulillah sampai hari ini masih diberi amanah oleh Ibu Bupati, yaitu Ibu Dila Hikmasari, untuk menjadi Kepala Dinas Nakertran Kabupaten Tanjung Timur hingga saat ini. Oke Pak, seperti itu saja Ya. Pak. Jadi sekarang sampai menjadi Kepala Dinas Nakertrans ya Ya. Pak. Oke, baiklah Pak, izin nih Pak, saya ingin memberitahu beberapa pertanyaan terkait tentang pembangunan toilet SMP nih Pak. Oke. Yang pertama ini Pak, saya ingin bertanya nih, dari mana sumber dana atau program dana TP Ditjen PPKTran Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia? Ya. Jadi begini, alur ceritanya bahwa kenapa kita bisa bangun toilet di SMP 12 ini, karena apa? Wilayah transmigrasi yang ada di Kabupaten Tanjung Timur termasuk Kecamatan Geragai ini termasuk kawasan ekstransmigrasi. Oke. Jadi Kementerian Transmigrasi ini punya program ada 5T. Salah satunya program di 5T itu ada transmigrasi gotong royong, transmigrasi tuntas, dan juga yang masih ada lagi ada 3. Jadi salah satunya kita diperintahkan oleh kementerian untuk wilayah-wilayah ekstern transmigrasi untuk mengusulkan. Nah, di mana fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah ataupun pasar yang kira-kira bisa dibantu oleh Kementerian Transmigrasi yang memang untuk menunjang fasilitas baik itu pendidikan, sekolah, termasuk juga yang lain-lainnya. Nah, makanya kebetulan kami dari Nakertran mengusulkan ini kepada Kementerian Transmigrasi. Alhamdulillah koordinasi kami cukup baik. Alhamdulillah Kabupaten Tanjung Timur diberikan slot atau diberikan kegiatan untuk di tahun 2025 kemarin, yaitu ada tiga sekolah. Nah, salah satunya SMP 12 ini. Oke. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dan alhamdulillah juga sudah selesai. Nanti kami akan serahkan kembali kepada kepala sekolah untuk dimanfaatkan, bisa digunakan yang mungkin selama ini mungkin toiletnya sudah ada tapi mungkin belum layak. Tapi ini memang perintah Pak Presiden melalui Pak Menteri Transmigrasi untuk dibangun wilayah toilet-toilet yang ada di seluruh Indonesia, salah satu yang Kabupaten Jabung Timur, untuk dibangun toilet konsepnya yang memang benar-benar layak dan benar-benar bersih yang bisa dimanfaatkan anak-anak sekolah kita nantinya. Oke, seperti itu ya Bapak. Ya. Baiklah Pak, untuk lokasi kegiatannya untuk transmigrasi Tanjung Jabung Timur itu apa? Di mana Pak? Oh, migrasi Kabupaten Jabung Timur itu ada berapa kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Geragai, yang kedua Kecamatan Dendang, terus Kecamatan Rantarasau, Kecamatan Berbak, dan sebagian di Sabak Timur. Jadi ada 5 kecamatan, wilayah ekstern Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke, seperti itu ya Ya. Bapak. Baik, terima kasih. Untuk jumlah toilet yang dibangun Pak, khusus di SMP 12 ini apa? Yang dibangun tahun ini kita dapat bantuan itu satu toilet, bangunan toilet, yaitu Putra dan Putri, Oke. yang kebetulan alhamdulillah sudah selesai. Yang mudah-mudahan nanti akan kami serahkan untuk bisa dimanfaatkan. Dan kami juga berusaha juga di tahun 2026 ini akan mengusulkan kembali fasilitas-fasilitas PASUM yang memang menunjang daripada kegiatan aktivitas belajar mengajar, yaitu termasuk juga aktivitas masyarakat wilayah-wilayah ekstran. Ya, kita berharap mudah-mudahan SMP 12 ini di tahun 2026 dan tahun kedepannya masih dapat kegiatan untuk meningkatkan aktivitas belajar mengajar di sekolahan ini.
Oke, seperti itu Bapak. Kami ingin menanyakan nih manfaat dari toilet ini dari Bapak nih. Kira-kira apa yang dapat kami rasakan manfaatnya? Ya, dengan adanya toilet ini kita berharap mudah-mudahan ya anak sekolah, ya, anak didik kita, baik siswa-siswi nantinya ketika mungkin dalam proses belajar mengajar mereka bisa memanfaatkan karena selama ini mungkin sudah ada toilet mungkin dari sisi higienis kebersihannya tempatnya juga mungkin yang belum layak mungkin kita perbaiki sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa Iya, lebih tertib, lebih bersih menggunakan toilet dan kami berharap toilet ini juga ketika sudah selesai dibangun kami serahkan kepada sekolah untuk bisa dimanfaatkan dan dirawat. iya. Nah, nanti kita serahkan kepada sekolah untuk bisa merawat kembali dan anak-anak juga himbau untuk sama-sama memelihara daripada bangunan ini. Oke, Pak. Begitu saja, Pak. Iya. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Dinas tadi, nah kita tanyain lagi nih untuk kepala sekolah kita. Baik dengan Bapak M. Nur, dipanggil Bapak Kepala Sekolah SMP. Nah, kami ada pertanyaan juga nih, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 yang telah menerima manfaat dari program pembangunan toilet ini? Yang pertama, kami atas nama warga SMP Negeri 12 Tersebut mengucapkan terima kasih datang tempat kerja di sini telah membantu toilet kita. Karena kita sudah ada ke toilet tapi belum memadai, dan dibantu oleh Pak tadi yang merupakan ini program dari Bapak Cinta ya. Iya, betul. Jadi terima kasih Pak. Toiletnya sangat bermanfaat bagi kami, juga bagi kami. Toiletnya sangat bagus dan bersih ya. Iya, Bersih sangat sekali, memuaskan sekali. memuaskan sekali. Jadi kami seolah kayak masuk hotel. Bagus toiletnya. Ini terima kasih sekali. Pasti sangat bermanfaat bagi kami Pak. Membantu sekali kami. Kemudian semoga kami juga bisa tahu bahwa semangat toilet yang ideal itu yang begini. Mudah-mudahan ke depan juga kami sangat mengharap ada bantuan-bantuan lain, karena kami sangat mengharapkan Pak, kita masih kurang tanah kita Amin. yang disebutkan lapangan bola basket, juga jalan setapak. Mudah-mudahan ini kita dapat ya. Oke, Pak. Semoga. Hanya itu saja, Pak. Ya, ada kata-kata lain? Ya, tadi mudah-mudahan harapan kita terutama dengan anak-anak didik kita dengan adanya toilet ini bisa memanfaatkan dan yang jelas dijaga Iya, dari kebersihannya, keindahannya, kenyamanannya, sehingga toilet ini dari bantuan dari Bapak Presiden sangat sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, yang sampai nanti toiletnya ada, anak-anak kita tidak bisa memanfaatkan dan tidak bisa menjaganya. iya, Pak. Jadi Bapak harapkan dengan semua anak kita untuk menjaga toilet kita ini dengan sebaik-baiknya, dijaga kebersihannya, saluran airnya, kenyamanannya. Jadi bisa sangat berfungsi tempat bagi kalian dan kita semua. Oke, Pak. Seperti aja. Nah, teman-teman SMP 12, dengerin nih. Kalau sudah dikasih yang bagus, yang baik dan nyaman, dijaga dan dibuat menjadi rapi lagi dan jangan dikotori lagi seperti yang lama ya. Jadi disiplin dan semakin bersih lagi ke depannya. Baiklah Pak, kami ada pertanyaan terakhir nih. Ya. Yaitu apa sih Pak tanggapan Bapak dengan perkembangan studio kita ini Pak, Studio 12? Iya. Jadi saya cukup takjub lah karena saya selama ini pernah jadi camat 2 tempat. Memang salah satu SMP punya inovasi yang cukup baik seperti SMP 12 ini. Mudah-mudahan ini bisa mencontoh SMP-SMP lain ataupun sekolah-sekolah lain. Kenapa? Ini satu bentuk tempat ajang kreativitas anak-anak ditambah didukung oleh guru-gurunya. Ya kita berharap kan dunia makin canggih nih, makin maju. Jadi mudah-mudahan untuk mempromosikan, memajukan keahlian anak-anak dengan media sosial inilah tempat yang wadah yang cukup tepat. Tapi dalam sisi yang positif. Nah, harapan kami mudah-mudahan nanti ya memang kondisinya sudah layak. Paling tidak dari kata Pak Kepala Sekolah tadi mungkin nanti ada sejenis bantuan kayak pendingin lah. Iya. Biar suasana lebih nyaman, anak-anak bisa menyalurkan aspirasinya lebih
lebih puas kepada kondisi yang ada. Mungkin harapan kami juga berharap mudah-mudahan ini bisa dipromosikan kepada Oke. Ibu Bupati, diundang beliau untuk podcast di sini. Mana tahu beliau bisa menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan, bisa disupport dalam bentuk itu tadi, mungkin pendingin daripada ruangan ini biar lebih nyaman dan lebih layak lah, lebih puas karena anak juga menyampaikan aspirasi mereka nanti. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, harapan Ya. yang kami terima, dan terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah kami atas pesan-pesan dan kesan-kesannya untuk sekolah kita ini. Baiklah teman-teman, ini saja podcast kita untuk pada hari ini. Jangan lupa diingat pesan-pesannya dan juga kesan-kesannya nih. Bahagia dong dengan kesan-kesannya yang sangat-sangat membuat kita kayak terharu dan ternyata sekolah kita lumayan bagus ya. Mungkin ini saja yang dapat kita podcastkan. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.